Pemirsa, Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi mengungkapkan ada 7 lembaga survei yang merilis hasil hitung cepat pada Pilpres 9 Juli kemarin telah memenuhi kaidah metodologi. 5 lembaga survei itu diantaranya The Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Cyrus Network, Lembaga Survei Indonesia atau LSI, dan Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, serta Indikator Politik Indonesia. Lembaga-lembaga survei tersebut dinyatakan telah memenuhi kaidah metodologi. Sumber pendanaan 5 lembaga survei tersebut juga jelas dan transparan. Usai menjalani sidang etik, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, dia memberikan sejumlah bukti pada Dewan Etik, seperti foto-foto formulir C1, serta data pribadi tim riset. Anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk mengungkapkan hasil audit sementara tidak ditemui kejanggalan pada kelima lembaga survei ini. Lembaga yang 3 itu oke. Dari tadi kan ada CSIS, Cyrus, SMRC, LSI, indikator nggak ada masalah, clear gitu, secara audit clear gitu. Sedianya hari ini Dewan Etik Persepi juga meminta keterangan dari lembaga survei Puskaptis. Namun, Direktur Puskaptis Hussein Yazid menolak untuk diaudit dengan alasan hanya bersedia diaudit usai pemenang Pilpres diumumkan secara resmi oleh KPU pada 22 Juli nanti. Nah, hasil itu hanya bisa kita verifikasi kalau prosesnya benar kan? Ya, dari awal sampai akhir, dari mulai persiapan quick count itu, bagaimana itu di manage gitu, itu Poltrek, habis itu JSI, Puskaptis. Tapi Puskaptis sudah mengirim SMS menolak. Ya, tidak mau membuka prosesnya berarti tidak transparan kan? Tidak transparan, ya kita menyimpulkan mungkin ada hal-hal yang ditutup-tutupi. Hamdi menambahkan, penolakan Puskaptis untuk diaudit merupakan ketidakpatuhannya pada organisasi. Dan ancamannya ialah dikeluarkan dari keanggotaan Persepi. Dari Jakarta, Dade Salampesi, Dede Rianto, Metro TV. Ya, Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi telah selesai mengaudit sejumlah lembaga survei anggotanya yang menyelenggarakan hitung cepat pada pemilu presiden. Namun 2 lembaga yang bernaung di bawahnya menolak untuk diaudit. Kita akan bergabung langsung dengan Ketua Dewan Etik Persepi Hari Wijayanto untuk mengetahui bagaimana hasil akhir yang sudah dirilis sore hari ini. Pak Hari, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Hari, ya sudah tadi ada hasil setelah pemanggilan selama kurang lebih 3 hari. Apa hasilnya terhadap 7 lembaga survei anggota Persepi? Jadi secara gambaran umum, barangkali yang beberapa lembaga survei yang datang, yang kita periksa itu kita periksa secara detail terkait dengan metode sampling mereka, kemudian apakah benar TPS yang diambil itu sesuai dengan kaidah yang ditetapkan, kemudian sampai kepada apakah mereka itu dalam proses perhitungannya benar atau enggak. Nah, semua itu harus didukung oleh dokumen-dokumen yang relevan. Nah, dari yang datang dan presentasi, kami menilai bahwa lembaga-lembaga survei ini melakukan survei quick count ini dengan benar. Ya, kira-kira begitu. Kalau yang datang ya. Ya, oke. Selain menjalankan kaidah-kaidah metodologi dengan benar, kemudian ada juga tudingan-tudingan dari luar sana adalah lembaga-lembaga survei ini melakukan hitung cepatnya dengan disponsori atau dimodali dan ada intervensi atau kepentingan politik. Apakah itu juga ditelusuri oleh Dewan Etik? Kita menelusuri dari secara umum sumber biaya dari lembaga survei ini kebanyakan dari media. Dan beberapa saya kira misalnya Cyrus Network itu dari CSIS. Yang barangkali menjadi inti, kami sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan sumber dananya dari mana. Yang lebih penting adalah mereka melakukan survei mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang benar. Ya,
Saya kira itu menjadi catatan penting. Termasuk tidak ditemukan ada intervensi atau kepentingan-kepentingan politik di belakang lembaga survei itu? Ya, jadi beberapa kita spot check dari TPS yang mereka laporkan di survei, hampir semuanya, saya kira semuanya benar dari spot checknya. Mudah-mudahan ini indikasinya bahwa seluruh data yang dikumpulkan dari TPS itu juga benar. Ya. Oke, Pak Hari, ada kabarnya juga anggota Anda, 2 lembaga survei yaitu Puskaptis dan Jaringan Suara Indonesia yang kebetulan kedua lembaga ini juga menghasilkan hitung cepat yang berbeda dengan 7 anggota lembaga survei yang lain pada Pilpres kemarin dan menolak untuk hadir menjalani audit yang dipanggil oleh Dewan Etik ini. Iya, betul Mas. Jadi ada 2 lembaga yang tidak bersedia untuk diaudit. Yang pertama itu adalah JSI. Nah, JSI tapi datang memberikan surat. Jadi inti suratnya itu kalau saya boleh bacakan ini, intinya tidak ingin terlalu jauh masuk dalam polemik hitung cepat Pilpres. Dan lembaga yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri menjadi anggota Persepi. Tanpa menjalani yang audit. Tanpa menjalani audit. Ya. Ya, tanpa menjalani audit. Kemudian sedangkan Puskaptis ini sudah dari awal sudah menyatakan bahwa dia tidak bersedia datang untuk diaudit. Adakah sanksi yang mengancam kedua lembaga survei? Kita sudah menjatuhkan sanksi, kedua lembaga ini dikeluarkan dari anggota Persepi. Oke, Pak Hari, satu lagi mungkin yang menjadi pertanyaan di benak publik adalah KPU sebenarnya kan juga sudah memverifikasi ada kalau tidak salah sekitar 50-an lembaga survei yang telah diverifikasi dan diizinkan untuk menggelar survei baik sebelum Pileg dan Pilpres, kemudian juga hitung cepat atau quick count. Sebenarnya ini walaupun ini mungkin domain dari KPU, tapi sebenarnya apa sih model atau pengawasan yang diberikan oleh KPU sendiri sehingga diharapkan tentunya tidak terjadi simpang siur atau kesalahan metodologi dalam penerapannya? Ya, saya kira kalau selama ini KPU kan lebih banyak mendaftar ya. Mungkin ke depan kalau itu lembaganya terkait dengan asosiasi tertentu seperti Persepi, mungkin KPU bisa bekerja sama dengan Persepi. Kami ke depan juga akan melakukan langkah-langkah supaya anggota Persepi ini meningkat kualitas metodologi surveinya. Terus terang kami dari kemarin itu cukup banyak informasi yang kami peroleh, antara lain antar lembaga ini metodologinya cukup bervariasi, ya. Tapi semuanya lulus ya, secara ilmiah sudah nggak ada masalah, ya. Barangkali kalau cerita Pak Hamdi tadi, satunya dapat 10, satunya 9, satunya 7 lah, kira-kira begitu. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Hari Wijayanto, Ketua Dewan Etik Persepi atas waktunya sore hari ini.